Mbak, coba Mbak cek dulu. Jangan-jangan Nadine itu hamil bukan anaknya Ihsan, tapi anak selingkuhannya. Bisa jadi itu mah. Jaga mulut kalian ya. Gak kelewatan kalau bicara. Kalau Ihsan lihat USG ini, terus dia tahu aku ternyata hamil ular, gimana? Alhamdulillah, kita mau punya anak sayang. Waktu tadi mama ngasih tahu aku, rasanya sulit digambarin dengan kata-kata. Aku bahagia banget. Hai sayang, ini papa kamu. Papa pengen banget bisa cepat ketemu kamu. Papa yakin, kalau kamu perempuan, pasti kamu cantik kayak mama. Dan kalau kamu laki-laki, pasti kamu ganteng gaya papa. Mana, aku mau lihat hasil USG-nya. Pasti lucu banget mukanya. Ihsan mau lihat hasil USG-nya. Gimana nanti kalau dia tahu ternyata bayinya ular? Kamu ini Ihsan, mukanya tuh belum kelihatan. Umurnya juga baru beberapa minggu. Iya, tapi aku tetap pengen lihat hasil USG-nya. Aku pengen tahu janin bayiku kayak apa, Ma. Mana sayang? Coba aku lihat. Sayang, apa yang dibilang mama itu benar. Lagian juga baru beberapa minggu, gak akan kelihatan dong mirip papanya apa mamanya. Kenapa? Aku kan gak sabar pengen lihat sayang. Ini anak kita sayang. Hasil foto USG-nya normal. Hah? Aku yakin tadi yang ada di perutku adalah bayi ular. Radit SMS. Maksudnya Radit SMS begini apa? Aku tahu sekarang kenapa Nadine tidak bisa diserang. Janin itu melindunginya. Itu lebih baik buatku. Dan kekuatan Nadine saat malam bulan purnama itu adalah kelemahan semua siluman ular. Dan saat itu aku akan ambil roh bayi itu dan menyempurnakan kekuatanku. Kamu harus bawa Nadine padaku saat itu. Agar kamu bisa bebas. Aku gak perlu lagi setengah dari permata merah di 5. Dan aku akan dapetin Ihsan. Satu-satunya laki-laki yang bisa menggantikan suamiku. Kemana sih Radit sih? Katanya mau ketemu aku di sini. Tapi dia nggak kunjung datang. Sebenarnya apa sih? Maksud Radit itu apa sih? Ada hubungannya dengan USG itu maksudnya apa? Nadine, maaf ya aku terlambat. Kamu jelasin aja. Apa hubungannya kamu dengan hasil USG? Apa yang akan terjadi kalau papa sama nenek kamu tahu kalau kamu itu bayi ular, nak?
Aku sudah tahu kalau kamu itu siluman ular. Maksud kamu apa? Jangan sembarangan ngomong kamu. Kamu nggak usah mengelak, Nadine. Dan Ishan nggak akan terima kamu. Tapi kamu jangan khawatir, Nadine. Aku akan terima kamu dan aku akan mencintai kamu, Nadine. Dia bukan manusia biasa. Dia bisa membius aku sampai aku nggak sadar. Tapi kalau dia manusia ular, kenapa aku nggak bisa mencium aromanya? Siapa kamu sebenarnya? Kamu siluman ular juga. Nadine! Kenapa sih Nadine pakai hamil segala mah? Sabar sayang. Gimana aku bisa sabar? Kehamilan Nadine tuh bikin aku mati kutu. Ishan jadi makin sayang sama Nadine dan aku nggak bisa pengaruhin dia. Sayang, kamu ngedenger Nadine hamil aja kok kayak dunia mau kiamat sih? Emangnya nggak bisa kalau Nadine itu nanti keguguran? Wah, bener juga ya, Mah. Mama punya rencana untuk gugurin Nadine. Oh iya dong, Mama itu selalu punya rencana supaya dia itu tidak pernah bahagia di hidupnya. Ya kalau sekarang Nadine aja bisa ngebunuh papa kita, kenapa enggak kalau bayinya kita bunuh juga? Nadine, kamu harus segera tinggalin Ishan. Karena dia nggak bakal terima anak kamu. Aku gak akan pernah tinggalin Ishan. Banyak hal yang kita lalui bersama. Aku sangat mencintai suami aku. Nadine, kalau kamu nggak tinggalin Ishan, Ishan yang bakal tinggalin kamu. Aku gak akan pernah tinggalin dia. Aku mencintai Ishan. Nadine, kamu itu siluman ular dan nggak akan bisa bersatu sama manusia. Jangan sedih, Nadine. Aku juga pernah mencintai orang yang berbeda. Itu memang sakit. Tapi kita ini siluman ular, tidak bisa bersatu dengan manusia. Aku nggak mau lihat kamu sedih, Nadine. Dan aku nggak mau lihat kamu menderita. Karena aku mencintai kamu. Tinggalin Ishan dan kamu hidup sama aku. Aku gak bisa tinggalin Ishan. Sebelum bulan purnama penuh, kita harus bersama. Tinggalin Ishan. Kalau tidak, aku akan kasih lihat foto USG hamil kamu. Biar Ishan dan keluarganya yang akan usir kamu dari rumah. Aku gak mungkin tinggalin Ishan. Aku sangat mencintai Ishan. Gak mungkin. Nadine, Tara, ngapain kamu di sini? aku cuma mau kasih selamat untuk kehamilan kamu, Nadine. Aku senang. Selamat ya, Nadine. Kamu pasti hanya sandiwara, ya kan? Tidak, Nadine. Kenapa kamu masih gak percaya? Maafin aku, Nadine. Kemarin aku terus memburu kamu karena aku masih ngerasa kamu yang membunuh suamiku. Tapi sekarang semuanya sudah jelas. Kalau bukan kamu membunuh suamiku. Dan aku tahu rasanya sekarang kalau ada yang menuduh kita. Aku mohon, tolong percaya padaku. Aku benar-benar tulus padamu, aku benar-benar bahagia. Dan sebagai sesama ular, aku tidak mau hubungan kita seperti ini. Aku mohon, apapun yang terjadi tolong lupakan. Lupakan saja, Nadine. Aku mohon, bisakah kita bersahabat?
Kita bisa berteman kan? Aku mohon. Kamu di mana, sayang? Nadine, aku bawain susu buat kamu. Kamu di mana, sayang? Bella, Hei, kamu lihat Nadine nggak? emangnya di kamarnya nggak ada? Nggak ada. Aku sih nggak lihat. Apa jangan-jangan dia pergi diem-diem lagi kayak kemarin itu? Ya kayak yang biasa dilakuin kalau kamu lagi di kantor. Bella, jangan ngomong sembarangan. Loh, kamu tanya aja sama mama kamu. Kemarin aja dijelaskan, dia tuh pergi sama Radit tanpa sepengetahuan kamu. Udah deh, San. Dia tuh gak usah dibelain lagi, dia udah jelas-jelas salah. Aku malah sebenarnya curiga. Jangan-jangan dia hamilnya gak sama kamu. Cukup. Bella, aku ingetin kamu ya, kamu jangan bicara sembarangan. Kamu jangan sembarangan nuduh Nadine kalau nggak ada buktinya. Ishan? Nadine? Nadine, kamu dari mana aja? Aku nggak dari mana-mana. Sayang, aku nyariin kamu dari tadi. Aku udah siapin susu buat kamu. Makasih sayang. Ayo, kita ke dalam. Dadada. Sayang, Ya. mulai hari ini kamu harus banyak minum susu. Karena dengan banyak minum susu, nanti kamu dan juga bayi kita akan menjadi bayi yang sehat. Oke sayang. Enak kan? Hai baby. Halo sayang. Aku udah gak sabar untuk ketemu dengan bayi kita. Dia pasti cantik kayak kamu. Akhirnya doaku selama ini dikabulkan oleh Allah. Mempunyai anak dari istri yang cantik. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu dengan memberikan aku cucu. Lindungilah cucuku dan ibunya. Semoga keduanya sehat. Amin.
Mama perut sakit, Mama. Aduh, Jom. Panggil Ihsan kamarnya cepat. Bednya. Ya, tahan ya sayang. Nadine takut terjadi apa-apa sama bayi Nadine, Mama. Iya sayang. Udah kita ke rumah sakit ya. Kenapa-napa sama kandungan kamu. Dan Ihsan. Ya Allah. Ada apa, Mbok? Dan Non Nadine jatuh dari tangga, Den. Astagfirullah. Duh, Ihsan kok lama banget sih. Mbok Jum. Cepat Mbok Jum. Ihsan tolong Nadine. Kenapa Nadine bisa jatuh dari tangga? Kita bawa ke rumah sakit, San. Ayo. Lalu aja Nadine itu beruntung. Kali ini dia nggak akan beruntung. Nadine dan bayinya pasti bisa kita singkirkan. Gimana dokter? Keadaan menantu saya? Kandungannya baik-baik saja, Ibu. Bahkan bayinya juga sehat. Bahkan bayinya sudah bisa merayap ke sana sini. Ternyata Radit bener-bener nekat nih orang. Merayap maksud dokter apa? Ibu, ini terlalu serius. Saya cuma bercanda, Ibu. Mana ada bayi merayap? Memangnya bayi ular. Sayang, aku nggak mau kamu tinggalin aku. Aku pingin kamu nemenin aku. Dokter, bagaimanapun dia adalah suami aku. Aku butuh suami aku nemenin aku ya, Dok. Aku akan ada di sini selalu buat kamu, sayang. Nadine sepertinya sengaja banget. Gak mau berduaan sama aku di sini. Sepertinya Ihsan sama sekali nggak sadar kalau ini bukan dokter asli. Dia nggak tahu kalau ini si Radit. Mulai detik ini juga, aku minta semua hati-hati dan ikut menjaga kehamilan istriku. Aku nggak mau ada hal sekecil apapun yang bisa membahayakan istriku dan kehamilannya. Kalau ada orang yang nggak sengaja atau lalai sampai menyebabkan istriku jatuh lagi dan celaka, dia akan berhadapan sama aku. Siapapun orangnya. Loh, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih, San? Nadine itu kan jatuh atas kesalahannya sendiri. Jangan nyalain orang dong. Aku tahu Tante nggak suka sama Nadine istriku. Aku juga nggak keberatan kalau Tante keluar dari rumah ini.